Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapak serta Ibu Bapak Kepala OPD ataupun yang mewakili serta Ibu Bapak Kepala Instansi vertikal ataupun juga badan lembaga yang ada di Kabupaten Bantul, filantropi. Pertama dan senantiasa mari kita bersyukur dengan Allah SWT yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, tentunya di tengah-tengah situasi kondisi yang pada saat ini wabahnya COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan keputusan kita bersama meskipun melalui cara yang berbeda. Itu melalui yang kita lakukan saat ini melalui aplikasi Zoom meeting-nya. Harapannya melalui kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini tidak mengurangi substansi nanti hasil yang akan kita harapkan, substansi hasil yang akan kita peroleh. Kami berharap tentunya kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini tetap dalam koridor ataupun juga manfaat yang kita harapkan bersama. Ibu Bapak yang kami hormati, yang keduanya kami sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang pada kesempatan pagi hari ini sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang lainnya, terutama kepada Ibu Bapak yang dari filantropi ataupun juga instansi vertikal yang ada di Bantul yang sudah berkenan untuk bisa bergabung bersama kami untuk bisa melaksanakan uji publik yang kedua KLHS RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-26. Perlu kami sampaikan bahwa tahapan kegiatan kita pada pagi hari ini merupakan tahapan yang kedua, di mana pada sebelumnya sudah kita lakukan uji publik yang pertama. Dari uji publik yang pertama sudah kita peroleh beberapa informasi terkait dengan isu strategis yang ada di Kabupaten Bantul. Kemudian di uji publik yang kedua ini harapannya kami nanti bisa merumuskan skenario maupun juga rekomendasi nanti untuk program kegiatan yang akan dilakukan, yang nanti akan dilakukan sebagai masukan untuk penyusunan RPJMD teknokratiknya Kabupaten Bantul di tahun 2021-2026 ataupun untuk masa kepemimpinan yang akan datang. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum acara pada saat kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini memperoleh hasil ataupun juga output yang kami harapkan tadi di depan juga menjadi bagian usaha bersama kita untuk mewujudkan proses pembangunan yang dengan Bantul ke depannya, tentunya dalam rangka untuk memberikan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Dengan sikap sempurna, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak yang kami hormati. Untuk selanjutnya sambutan sekaligus nanti acara resmi kegiatan uji publik yang kedua KLHS akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Bantul kepada yang terhormat Bapak Insinyur Isa Budi Hartono. Waktu kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, yang terhormat seluruh partisipan FITKON dalam rangka uji publik kedua penyusunan KLHS RPJMD kita yang baru. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Mas Trianto tujuan kita bertemu pada pagi hari ini. Untuk apa? Yaitu untuk memperoleh gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, hal-hal yang segar,
yang bisa kita jadikan rujukan membuat keputusan-keputusan mengenai skenario bagaimana kita nanti melalui pembangunan kita yang akan datang di 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya, barangkali yang perlu kami berikan penekanan, yang pertama tentu apa saja yang akan kita lakukan di masa yang akan datang itu basisnya adalah pengalaman saat yang lalu atau pengalaman yang sudah kita lalui. Kemudian yang kedua, hal-hal kondisi saat ini. Yang ketiga, kira-kira di masa yang akan datang kita mau apa. Itu semua perlu dipertimbangkan dalam rangka efek akhir terhadap impact lingkungan itu menjadi bagus atau bisa kita kondisikan, tidak terlalu banyak kerusakan. Intinya kita pengen maju, namun efek lingkungannya minimalis. Kira-kira begitu untuk apa yang nanti perlu kita pertimbangkan sama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu kita sekarang uji publiknya melalui model Fitcon gitu ya. Ini karena kita saat ini betul-betul sedang di tengah-tengah pembelajaran yang dipaksa oleh Tuhan kita agar belajar secara serius ketika ada hal-hal yang di luar kendali atau di luar rencana. Nah, ini barangkali termasuk yang bisa diperhitungkan di waktu-waktu yang akan datang. Bila mana ada hal-hal yang tidak atau di luar perkiraan itu seperti apa yang harus kita lakukan. Paling tidak, pembelajaran yang kita dapatkan saat ini adalah, ini hanya paling tidak, nanti perlu dipikirkan sama-sama. Yang pertama, soal data itu penting. Kalau selama ini kita menganggap remeh soal data, itu saya kira salah besar, karena ternyata belajar dari kasus yang sekarang, itu data sangat-sangat penting. Dan secara teknologi untuk mengkolek data atau menganalisis data, saya kira sudah bisa sekarang. Persoalannya SDM mampu untuk belajar menggunakan alat-alat yang sudah tersedia sehingga data itu bisa dikolek secara cepat dan diubah menjadi informasi yang secara cepat bisa untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, hal-hal yang berkenaan dengan kecepatan pemanfaatan data ini penting untuk segera bisa dipecahkan bagaimana kita bisa menyusun sebuah skenario yang memungkinkan ketika ada problem-problem seperti ini bisa segera kita lalui sama-sama. Lalu yang terakhir berkenaan dengan pembelajaran situasi yang sekarang, saya kira saya tidak tahu apakah soal virus ini ada kaitannya dengan lingkungan atau tidak. Mudeng tenan, ini mungkin mudeng ya para dokter atau para pemerhati lingkungan. Ya mudah-mudahan besok tidak ada lagi virus semacam ini, atau ada virus yang lebih hebat lagi mungkin ya, yang itu nanti menyadarkan kita bahwa ternyata semua virus itu itu akibat lingkungan deh mungkin gitu, atau yang lain. Nah maksud saya bahwa kejadian sekarang ini kan barangkali belum kita sadari. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan lingkungan. Kenapa ada negara yang terpapar, kemudian ada negara yang tidak? Jika kondisinya sama, bahwa di semua negara saat ini terbuka, transportasi kemana-mana sudah terbuka, tapi beberapa negara yang saat ini masih ada negara yang belum terpapar.
Artinya, itu berarti kondisinya sama tapi tidak semua terpapar. Kecuali negara-negara tertutup mungkin seperti mana ya, Korea Utara barangkali itu tertutup, jadi bahkan kita tidak tahu di sana ada yang terpapar atau tidak. Intinya di negara-negara terbuka seperti ini faktanya ada yang kena, ada yang tidak. Nah, jika itu ada efek lingkungannya yang terpapar itu, nah kira-kira persiapan kita seperti apa di masa yang akan datang? Jika ada kejadian yang mirip-mirip seperti ini atau bahkan sama, mudah-mudahan tidak ada. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan, terlebih kepada para narasumber yang telah membantu kami untuk menyiapkan dokumen ini, dan saya berharap nanti dokumen ini bisa betul-betul bagus, betul-betul bisa diterapkan, dan bisa kita pertanggungjawabkan nanti hasilnya, baik di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, kiranya cukup sekian yang saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Dengan ini secara resmi diskusi publik yang kedua KLHS kita nyatakan dimulai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bedah, Pak Isa yang telah resmi membuka diskusi kita untuk uji publik yang kedua KLHS RPJMD 2021-2026. Dari yang disampaikan Pak Isa tadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau juga nanti bisa menjadi sebuah bahan diskusi ke depannya atau nanti di dalam diskusi kita di hari ini. Yang pertama tadi disampaikan kaitannya dengan bahwa pandemi COVID yang terjadi saat ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semuanya. Yang pertama terkait dengan penanganannya. Yang kita ketahui bahwa di dalam penanganan sangat diperlukan data gitu. Berarti bagaimana nanti kita ke depannya bisa membuat skenario ataupun juga ada rekomendasi kaitannya dengan data-data ini sehingga nanti di dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan terhadap situasi yang berkembang seperti saat ini akan menjadi lebih cepat dan tepat. Dan yang kedua, situasi yang terjadi saat ini tentunya tidak lepas dari kondisi ataupun juga perkembangan yang ada saat ini. Karena nanti yang bisa diadaptasi, tentunya kita ke depannya nanti bisa membuat sebuah persiapan skenario bagaimana kita bisa mengantisipasi ke depannya kondisi-kondisi yang mungkin serupa dengan hal ini sehingga nanti ke depannya kita tidak lagi gagap baik itu di dalam penyediaan data maupun gagap terhadap tindakan-tindakan yang lainnya juga. Kita bisa mempersiapkan terlepas dari di luar kemampuan kita tentunya. Akan tapi kita wajib untuk secara berikhtiar nanti mempersiapkan segala sesuatunya ke depannya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lingkungan kita maupun di dalam kehidupan kita bersama. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya untuk yang kedua, sesi keduanya adalah pemaparan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Lutfi Muta'ali terhadap hasil penyusunan KLHS sampai dengan sejauh ini kan itu, mulai dari yang tahapan yang pertama kick-off meeting yang sudah kita lakukan, kemudian yang pertama dan sampai saat ini sejauh mana nanti hasilnya yang telah kita peroleh kan itu nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Lutfi Muta'ali. Waktu kami persilakan kepada Pak Lutfi untuk menyampaikan paparannya sampai dengan saat ini. Kami persilahkan. Oke. Terima kasih Pak Kabid atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya. Jadi
yang penyusun KLHS itu adalah gabungan tim, ya. Jadi saya, Bapak Lutfi Muta'ali ini mewakili tim yang umumnya adalah sebagian besar adalah teman-teman yang ada di Bapeda. Jadi kita mendampingi teman-teman di Bapeda. Nah, kami perkenankan untuk menyampaikan kemajuan sampai dengan hari ini, termasuk apa yang menjadi tujuan pertemuan hari ini melalui slide yang akan kami tayangkan. Dan bahan yang sebagian saya kira sudah diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Pak Kabit, apakah tayangan sudah bisa kelihatan? Halo, moderator, Pak. Pak. Sampun. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan materi terkait dengan persiapan atau pelaksanaan uji publik yang kedua KLHS RPJM ini. Jadi perkenankan saya mengulang sedikit saja karena biasanya para pesertanya itu ada silih berganti begitu. Jadi kalau kita lihat yang ada di sini, itu maka kita ada dua hal. Yang pertama ada yang namanya KLHS, yang kedua ada yang namanya RPJM. Jadi seperti kita ketahui, setiap pilkada kemudian memilih bupati, pasti si bupati akan nanti yang terpilih akan menyusun yang namanya RPJMD. Selama 5 tahun beliau terpilih. Nah, di awal itu kita menyusun yang namanya rencana RPJMD teknokratik, atau perencanaan yang berdasarkan pada fakta. Nah, sesuai dengan undang-undang, maka RPJM yang disusun, ya, RPJM yang nanti akan disusun oleh tim, itu harus dibarengi dengan dokumen satunya. Jadi, selalu ada dua dokumen ketika kita menyusun RPJM. Nah, salah satu dokumen yang harus kita penuhi itu adalah dokumen namanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sebagaimana yang disampaikan Pak Kepala Bapeda tadi, bahwa dokumen KLHS itu maksudnya ingin supaya RPJM, ya, dokumen politik RPJM ini mengusung atau memperhatikan kondisi lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi selalu ini dilakukan oleh semua kabupaten di Indonesia. Jadi kita sedang menyusun sebuah dokumen yang dokumen ini ingin memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan itu termuat dan dilakukan di dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya kami sudah lakukan beberapa tahap, Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang baru bisa bergabung pada pertemuan hari ini, kita sudah berada di ujung, alhamdulillah proses yang kita lakukan lancar dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian juga sangat baik. Kami memperoleh data yang cukup banyak, ya. Kita sudah berada di posisi di uji publik yang kedua. Ya, ini uji publik yang terakhir. Ya, uji publik yang terakhir, kita dulu sudah ada kick off, kemudian kita melakukan analisis data macam-macam, kemudian kita juga sudah memflorkan hasil kajian kita itu, capaian-capaian TPB itu ke uji publik yang pertama, kita sudah lakukan, kemudian berikutnya kita melakukan skenario dan hasil ini yang kita sampaikan. Mohon izin Pak Lutfi, ya? mungkin untuk yang tampilannya di slideshow. Oke. Sebentar. Tapi suara saya keluar, Pak, ya? Iya. Untuk yang aja maksudnya, untuk yang presentasinya ditampilkan secara slideshow-nya biar melihat satu halaman saja. Nah, yeah. Ini sudah kelihatan? Siap. Sudah. Oke. Ya. Oke, kalau sudah, nanti kalau ada hal yang ini tolong disampaikan informasinya, Pak. Ya, kita sudah berada di uji publik yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Jadi uji publik yang terakhir dalam rangkaian proses penyusunan yang digariskan di dalam Permendagri.
Nah, maksud kami nanti di dalam uji publik yang kedua, ya, selain kami menampilkan hasil yang sudah kami lakukan, kami ingin mencari masukan, rekomendasi program, usulan-usulan dari publik, dari Bapak Ibu sekalian. Ya, usulan nanti bisa disampaikan kepada kami secara langsung, melalui oral atau melalui tulisan pada form yang kami bagikan. Nah, nanti setelah itu kami akan menyusun laporan, terus kemudian mendokumentasikan, ada validasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dokumen KLHS itu nanti akan divalidasi oleh di provinsi. Di provinsi apakah dokumen kita itu sudah valid apa belum. Jadi itu proses yang kami lakukan. Nah, sekarang ini kita berada di uji publik yang kedua ini, kita ingin menyampaikan kajian kami tentang skenario dan kemudian rekomendasi-rekomendasi. Nah, yang kita harapkan dari Bapak Ibu sekalian adalah memberikan catatan, masukan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintahan yang akan datang ini, ya, terkait dengan indikator-indikator yang mungkin indikator itu masih bermasalah, indikator-indikator itu belum dicapai. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu memberikan masukan-masukan kepada tim kami untuk kami masukkan nanti. Nah, ini berikutnya adalah gambaran tentang proses yang kami lakukan. Ya, proses yang kami lakukan di kick off pertama, kemudian uji publik yang pertama, dan sekarang adalah di uji publik yang kedua. Jadi di tengah-tengahnya teman-teman Bapeda mengumpulkan OPD, berdiskusi, mencermati data-data dan seterusnya. Dan alhamdulillah prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan sebagaimana yang kita inginkan. Tidak ada kendala-kendala yang terlalu besar. Ya, ini hanya slide untuk mengawal saja Bapak Ibu sekalian. Di uji publik yang pertama itu kita sudah menyepakati, ya, menyepakati ada sekitar 20 isu penting, ya, yang ada di Kabupaten Bantul. Yang ini tentu saja nanti akan kita titipkan kepada pemerintahan yang akan datang melalui melalui dokumen RPJMD. Mulai dari kemiskinan, ketimpangan, rawan bencana, masalah sekolah, kesehatan, ya, lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Ya, ini saya kira materinya juga sudah ada di Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dari situ, dari masukan dan catatan dari uji publik pertama, kita buat ranking, ya, semacam ranking gitulah ya, semacam ranking. Ya, ada 5 yang menjadi isu besar, meskipun lainnya bukan berarti tidak penting, karena kami menganggap ternyata dari diskusi internal kami adalah 20 isu itu mau kita bawa semuanya. Ya, mau kita bawa semuanya. Tapi kalau misalnya di ranking gitu, yang menjadi perhatian dari publik waktu ikut di uji publik pertama itu kemiskinan, kesehatan, baik kesehatan masyarakat maupun ibu anak, terus kemudian rawan bencana dan lapangan pekerjaan. Ini adalah 5 isu yang prioritas, dan isu-isu yang lain ada di sebelahnya itu, tetapi kami sepakat semuanya kita bawa menjadi isu-isu yang penting. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa cara mengukur yang ada di Permendagri, yang digariskan oleh Permendagri, jadi cara mengukur bahwa yang namanya Kabupaten Bantul itu apakah sudah berkelanjutan apa tidak, itu digariskan bahwa kami harus menggunakan yang namanya instrumen SDGs. Saya kira hampir semua peserta pasti sudah sangat paham tentang apa itu SDGs yang ada 17 tujuan. Jadi kami oleh Mendagri digariskan untuk melakukan identifikasi dari seluruh indikator. Jadi indikatornya itu ratusan, sekitar 230-an. Indikator 220 itu, 220 indikator yang ada SDGs itu. Asumsinya Permendagri adalah kalau banyak sekali indikator dari SDGs itu bisa kita capai, oleh Kabupaten Bantul dicapai, maka itu mengindikasikan bahwa Kabupaten Bantul telah menganut atau mengintegrasikan TPB, SDGs. Nah, kemudian di awal-awal kami sudah melakukan analisa, kira-kira dari sekitar 220 indikator ini, ya 220 indikator yang ada di sini, maka di Kabupaten Bantul itu yang tercapai itu lebih hampir 60%, 65% yang sudah, artinya indikator itu aman, Bantul sudah bisa mencapai. Jadi kalau misalnya ukurannya itu SDGs itu hampir 70% itu sudah bisa dicapai. Nah, sisanya inilah yang belum tercapai. Kami juga analisa
mana yang belum tercapai oleh Kabupaten Bantul. Berarti kan kalau sudah tercapai itu pekerjaannya relatif mudah, tinggal dipertahankan. Tetapi kalau yang bagi tiang indikator yang tidak tercapai kan dia harus diwujudkan. Minimal dalam konteks SDGs sampai dengan 2030 itu bisa kita wujudkan. Nah, cara mewujudkan SDGs itu salah satunya itu adalah melalui yang namanya dokumen RPJMD. Jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk diketahui bahwa cara ngukurnya itu dengan SDGs. Sehingga kalau kami punya 220 indikator SDGs itu, maka kami kasih lingkaran ini, maksud saya kami di tim ini fokus kepada mana indikator-indikator yang tidak atau belum tercapai di Kabupaten Bantul, sehingga bagaimana yang tidak tercapai itu nanti bisa kita titipkan lah gampangannya seperti itu di dokumen yang akan datang, sehingga pemerintahan yang akan datang 5 tahun yang akan datang itu bisa mewujudkan, mencapai, gitu kira-kira seperti itu. Jadi fokus kami seperti itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, nah untuk mencapai ini ya, untuk mencapai ini kami lihat dulu. Pertama kami lihat dulu RPJM yang sudah ada. Ya, RPJM-nya. Nah, yang tidak tercapai tadi kan angkanya ada sekitar 23 TPB ya. Ini ada apa yang tidak tercapai itu dari 55 itu kami analisa. Pertama analisa kami adalah melihat RPJMD. Dari 55 TPB yang ada di apa yang tidak tercapai tadi ya, berarti itu jadi agenda masalah di Kabupaten Bantul. Itu 42%-nya, artinya 23 indikator TPB, itu sudah ada di dalam RPJMD. Artinya kalau dia ada di dalam RPJMD, maka itu sudah enak, ya sudah mudah sekali. Karena tinggal nanti itu melihat targetnya, melihat anggarannya saja. Karena apa? Dia sudah ada di dalam dokumen RPJMD. Nah dari 55 itu, sisanya 58% ini belum termuat di dalam RPJMD. Nah, ini yang menjadi agenda kita. Seandainya 58% indikator yang tidak tercapai itu tidak ada di dalam RPJMD, lalu mau kita titipkan kemana? Maka adalah yang namanya tadi ada filantropi, ada kelompok-kelompok masyarakat, ada ormas-ormas yang mungkin bisa juga mewujudkan sisa dari indikator yang tidak tercapai di Kabupaten Bantul tetapi tidak ada di dalam RPJMD. Itu maksud kami dengan mengkaitkan melihat dengan RPJMD. Nah, kalau indikatornya ini ya belum tercapai, ini sudah ada, artinya kalau dia sudah ada di dalam RPJMD itu aman, bagi kami itu aman. Indikator ini tinggal mainkan angkanya saja, nanti kalau teman-teman RPJMD menyusun dokumen RPJMD itu tinggal memainkan target, ya karena indikatornya sudah ada, ya tinggal mainin. Terus yang menjadi menarik adalah yang belum tercapai tapi tidak ada di dalam RPJMD. Nah ini saya kira perlu pemikiran kita semuanya, bagaimana kita mencapai indikator-indikator ini, dan kebetulan juga sudah saya kaitkan dengan yang namanya isu strategis. Ya, isu strategis. Misalnya saja kemiskinan, ya, misalnya indikator kemiskinan. Isunya kemiskinan salah satu indikator yang belum tercapai ini karena memang tidak ada datanya. Itu misalnya dengan melihat persentase penduduk yang miskin, tetapi menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Termasuk juga risiko kerugian akibat bencana. Ya, ini memang ada yang indikator itu nanti ada datanya, ada yang tidak ada datanya, ada yang dimuat dan ada yang tidak dimuat. Nah, yang menjadi pemikiran kita adalah ketika indikator itu belum tercapai, terus kemudian tidak ada di dalam RPJM. Makanya nanti kami yang berikutnya mengkaitkan juga dengan yang namanya Renstra, OPD. Ya. Sampai kami buka-buka seluruh kan, rapat dengan OPD, kemudian kita buka semua. Ya, di Renstra OPD itu kita juga buka. Nah, ternyata dari yang TPB belum tercapai tadi, alhamdulillah 80% itu ada kaitannya dengan program-program yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di OPD. Dan hanya 13%, ya, hanya 13%-nya saja yang kelihatannya OPD belum ada di dalam Renstra kegiatan program-program OPD. Nah ini kalau misalnya
13% yang tidak ada di OPD ini bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman atau swasta kah, atau dengan masyarakat, dengan kelompok ormas, itu saya kira sangat bagus. Nah, kita sudah buka semua dokumennya, RPJM kita buka, Renstra OPD juga kita buka. Karena kita ingin tadi mewujudkan TPB. Nah, ini saya sudah kita kaitkan dengan Renstra, Bapak Ibu sekalian, yang ada dengan OPD, ya, belum memiliki keterkaitan, belum tercapai, tapi tidak ada datanya. Misalnya tentang angka kematian bunuh diri, misalnya akibat bunuh diri, ini siapa yang tanggung jawab? Karena kita lihat di RP bertanggung jawab terhadap beberapa indikator-indikator yang memang belum dicapai ini. Nah, kemudian ini tadi ya kita kaitkan dengan Renstra, Bapak Ibu sekalian. Jadi termasuk kami membuka nomenklatur yang ada di Permendagri tahun 90 yang jumlahnya itu ribuan halaman, itu kami dipetakan satu persatu, ini cukup pusing. Tapi ini sudah ada, nanti kalau misalnya ini terutama teman-teman OPD, nanti bisa kita share datanya, sudah ada mana TPB kita ini dengan program-program yang dilakukan oleh teman-teman OPD. Ini saya kutipkan, saya capture saja sebagian, misalnya dinas-dinas, ada BPPD itu mana, ada di program Permendagri Permendagri 90 itu kira-kira programnya apa saja. Nah, itu yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian untuk melihat apakah indikator-indikator yang belum tercapai itu bagaimana posisinya, apakah sudah dilaksanakan oleh RPJMD, Renstranya sudah ada, dan seterusnya. Dan alhamdulillah tersisa sedikit. Artinya tersisa sedikit indikator yang tidak tercapai di Kabupaten Bantul yang belum didistribusikan menjadi program-program yang ada di OPD. Sehingga nanti salah satu rekomendasi kita adalah mengarah ke situ. Nah, terus kemudian juga kita lakukan keterkaitannya dengan isu strategis Bapak Ibu sekalian. Tadi kan ada 20 isu strategis. Ya, tentu kami tidak akan menjelaskan satu persatu karena dokumennya juga sudah kita berikan. Misalnya gini maksud saya, karena yang akan menjadi perhatian di dalam RPJM, salah satu hasil KLHS yang harus dimuat ya atau harus diperhatikan oleh teman-teman yang nyusun RPJM itu salah satunya itu adalah isu strategis. Kemiskinan, KRB dan seterusnya yang kita sebutkan tadi. Maka kami juga mencoba untuk mengkaitkan antara isu strategis itu dengan indikator ini ya. Indikator. Yang tadi kita list ada yang tercapai, ini di sebelah kanan tercapai. Kalau tercapai itu enggak masalah gitu buat kita. Nah, yang belum tercapai inilah yang menjadi perhatian kita semuanya ya. Jadi isu strategis ya. Intinya gini, dia menjadi isu strategis Kabupaten Bantul, tetapi indikatornya menunjukkan bahwa dia belum dicapai. Maka kalau kita ingin mengatasi isu strategis tersebut, maka indikator ini harus kita capai. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Ada juga selain tercapai tidak tercapai tadi, ada yang datanya itu tidak ada. Nah, kalau data tidak ada ya mungkin nanti bisa diadakan datanya gitu kan, logika paling dasar. Tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, di Permendagri tentang KLHS RPJMD ini kita diminta untuk menyusun skenario ya. Ini skenarionya. Skenarionya dia menambahkan ada tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan. Maksudnya apa? Jadi yang namanya tadi itu yang indikator yang belum tercapai ya. Belum tercapai itu dia berarti harus diberikan tambahan, upaya tambahan ya. Upaya tambahan. Tetapi indikator yang sudah tercapai, artinya yang sudah tercapai itu ya berarti dia tanpa upaya tambahan. Ya, seperti kita ibaratnya kita biarkan saja itu ya sesuai dengan apa ya, orang biasanya mengatakan dengan business as usual. Yang seperti yang kemarin saja Anda jalankan itu sudah oke itu. Tetapi bagi yang belum tercapai itu perlu ada skenario upaya tambahan. Nah, itulah yang nanti kita harapkan banyak program-program yang akan muncul di situ untuk nanti juga jadi rekomendasi kita. Nah, itu. Kemudian kami juga mau menyusun skenario Bapak Ibu sekalian, skenario yang disampaikan ini dengan menambahkan data, namanya ada data daya dukung, data anggaran pemerintah, dan ada data tentang
bagaimana kontribusi peran dari lembaga non-pemerintah. Nah, maksudnya apa? Jadi nanti kalau kita temukan ada indikator yang belum tercapai, ya, belum tercapai tapi anggarannya itu kecil, nah itu kan jadi persoalan. Belum tercapai, tetapi sebenarnya banyak sekali lembaga yang sudah terlibat. Misalnya contoh untuk pendidikan, kesehatan, peran Muhammadiyah, peran NU itu kan besar sekali. Sehingga biarpun belum tercapai, tetapi begitu ada mitra yang punya kontribusi besar, itu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Ya, jadi ada 3 yang kita jadikan pertimbangan, yaitu daya dukung, kemudian anggaran, terus kemudian peran dari non pemerintah. Itu yang kita jadikan sebagai penyusun skenario. Ini skenario tentang daya dukung, ya. Maksudnya nanti ini maksudnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini agak teknis sedikit ya. Jadi kan kita tadi punya indikator-indikator, ada yang indikatornya itu sudah tercapai, ada yang belum tercapai. Kalau indikatornya itu sudah tercapai, itu kita klasifikasikan menjadi indikator yang tanpa upaya tambahan, ya, tanpa upaya tambahan. Jadi business as usual, kita sudah ada di RPJM, melakukan saja targetnya itu sudah cukup. Tetapi bagi yang belum tercapai, itu harus ada upaya tambahannya. Itu di Permendagri mengatakan, nah upaya tambahannya itu apa? Nah upaya tambahannya itu ya berupa nanti adalah program-program yang harus dilakukan supaya dia bisa cepat tercapai. Nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian cara kami mengkaitkannya adalah dengan daya dukung ini, ya. Karena ada yang paling parah itu apabila dia belum tercapai, daya dukungnya jelek. Nah, itu daya dukung lingkungannya jelek. Nah, itulah yang kami buat skenarionya seperti ini, yang nanti akan jadi prioritas, itu adalah TPB yang belum tercapai, tetapi dia terkait dengan daya dukung lingkungan. Jadi, mungkin daya dukung lingkungannya menjadi jelek. Nah, itu yang akan kami jadikan sebagai prioritas. Ya, ini kalau kaitannya dengan daya dukung. Jadi, kami spot di C. Ya, yang di C itu yang bagaimana nih? Ada A, ada B, kemudian ada C. Nah ini ya kami harus fokus ya. Misalnya ini harus difokuskan nih. Misalnya tentang tingkat kemiskinan, korban akibat bencana, kerugian ekonomi akibat bencana, indeks risiko bencana, dan sampah. Jadi tampaknya yang terkait dengan masalah lingkungan hidup itu adalah yang tersaring dari itu TPB yang tidak tercapai itu adalah masalah sampah. Ini ada Pak Agus mungkin nanti gimana masukannya, sampah, kebencanaan, dan kemiskinan. Itu adalah parameter atau indikator TPB yang terkait dengan daya dukung, ya, terkait dengan daya dukung lingkungan. Nah, kemudian tentu saya tidak menyampaikan semuanya, yang fokus yang penting-penting saja. Nah, kemudian yang kedua adalah kita kaitkan dengan anggaran, Pak. Ya, anggaran. Ya, kita kaitkan dengan anggaran. Nah, seperti yang tadi, kita ingin fokus kemana? Fokus kita adalah ada TPB yang belum tercapai, tapi anggarannya belum memadai. Anggarannya itu nggak maksimal. Nah, di pertemuan yang pertama, di pertemuan uji publik yang pertama, kita sudah sampaikan semuanya. OPD itu beban target indikatornya itu berapa, terus biayanya dia, alokasi biaya di masing-masing dinas itu berapa. Dari situ kami membandingkan ada OPD itu yang TPB dia bertugas merealisasikan TPB itu banyak sekali tapi biayanya kecil. Itu yang kita klasifikasikan belum memadai. Nah, itu yang menurut kami nanti di dalam rekomendasi nanti adalah di mana OPD itu kalau dibebani banyak target TPB yang belum dicapai, maka anggarannya itu sebaiknya ya ditingkatkan supaya dia bisa cepat untuk mencapai capaian TPB. Maka yang dari sekian ini, klasifikasi ini, kami nanti akan fokus terhadap yang indikator yang D ini, yang jumlahnya ada 45 indikator. Ya. Artinya indikator itu belum tercapai, tetapi pembiayaannya masih kecil. Nah itu skenario mendasarkan pada anggaran. Ya. Nah ini
jenis-jenis indikatornya, Pak. Jenis-jenis indikator yang ini nanti menjadi bahan ya, yang saya bilang tadi ya ini sayang ini banyak sekali nih yang khusus kalau kita kaitkan dengan dikaitkan dengan daya dukung tadi tidak terlalu banyak, cuma ada 6. Tapi begitu kita kaitkan dengan persoalan anggaran ya, itu ada sekitar 45 indikator ya, atau 37% dari indikator itu perlu ada peningkatan ya, perlu ada peningkatan. Nah, di sini ada beberapa dinas-dinas mulai dari Bapeda, terus kemudian BPPD, Dinkes. Kalau yang instansi vertikal nggak masalah, yang seperti Polri, BPS, tapi kita juga bisa mengusulkan kepada lembaga-lembaga vertikal ini, kalau data-data indikator ini itu masih cukup tinggi, bagaimana supaya mereka bisa meningkatkan pembiayaan, misalnya ke Polres Bantul misalnya. Tapi itu hanya sekedar usulan ya, karena ini wewenangnya adalah di instansi vertikal. Jadi kami petakan juga berdasarkan OPD ini. Jadi OPD ini bertanggung jawab ya atas belum tercapainya indikator ini ya, yang belum tercapai ini, terus bagaimana nanti dia bisa dicapai. Tetapi dari analisa ini loh indikator-indikator di mana anggarannya itu masih belum memadai. Ya, anggarannya. Karena tapi anggaran belum ada itu kan terjadi di semua tempat, tidak hanya di Bantul. Tetapi kami harus memetakan ini. Dibanding dengan yang lain-lain, inilah indikator yang masih belum memadai dalam konteks anggaran. Itu anggaran. Yang terakhir adalah kami kaitkan dengan kontribusi non pemerintah. Ada ormas, filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait. Maksudnya apa? Kita lihat juga sama dengan yang tadi ya. Kalau ada indikator itu TPB-nya belum dicapai dan tidak ada kontribusi program non pemerintah, ini sesuatu yang sangat berat. Beda kalau belum tercapai tetapi terdapat program dari non pemerintah. Misalnya Muhammadiyah menyelenggarakan tentang pendidikan, kesehatan, NU menyelenggarakan apa, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang lain, mungkin dia juga punya program-program, itu enteng. Ya, C ini enteng. Tetapi yang berat adalah TPB ini belum tercapai, tapi tidak ada atau tidak terkait dengan program-program dari lembaga-lembaga ormas, filantropi, dan lain sebagainya. Dan ini jumlahnya ada 31 indikator yang warna ungu ini. Yang warna ungu. Ada 26% indikator yang dalam proses realisasinya itu supaya dia bisa dicapai itu agak lumayan besar, bahkan terbesar di antara yang lain. Nah ini indikatornya mana yang warna ungu saja, karena kalau warna yang lainnya itu sudah ada itu enak. Ya. Nah yang ungu adalah ini. Ya. Nah, ini beberapa yang belum tercapai, tetapi perannya masih tidak ada. Misalnya, sekarang kita lihat misalnya air limbah itu perusahaan-perusahaan swasta atau lembaga-lembaga itu jarang-jarang terlibat. Ya, akses air biasanya ya itu mesti diserahkan kepada pemerintah. Gitu. Ya, nah itu yang tidak secara spesifik terkait dengan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir itu yang tadi sudah saya sampaikan, kita ingin nanti mendapat masukan dari masukan dari Bapak Ibu sekalian itu terutama terkait dengan rekomendasi. Kan yang paling penting dari dokumen KLHS itu adalah rekomendasi. Jadi kalau rekomendasi KLHS itu kemudian dimuat di dalam RPJM nanti, itu berarti ada jaminan bahwa rekomendasi kita itu akan dilaksanakan pada 5 tahun yang akan datang. Ya, itu yang penting adalah sebenarnya ujungnya itu ya rekomendasi ini. Maka di uji publik yang kedua itu nanti kami mohonkan semua masukan, saran, tuangkan saja, semuanya ada di sini ya, di forum ini atau mungkin kalau secara tertulis ya di catatan kami, form kami, tulis saja usulan-usulan apakah dari Bapak Ibu sekalian. Ya ini kayak semacam musrenbang itu ya, usulan di dalam musrenbang itu. Ya hampir mirip lah, hampir mirip. Ya. Terus gini, jadi apa yang mendasari kami? Rekomendasi dasarnya apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sudah membuat flowchart yang akhirnya rekomendasinya itu ini. Mendasarkan satu, ya ini mendasarkan pada satu, Permendagri 90
yaitu tentang nomenklatur nama jenis program-program yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam proses penyusunan RPJMD. Artinya apa? Kalau program itu termuat di dalam Permendagri 90 itu, maka kami bisa langsung nanti letakkan di RPJMD, ya, di RPJMD. Jadi artinya lebih mudah. Makanya pertama kami melakukan screening, tidak hanya COVID saja yang di screening, kami melakukan screening aturan atau nama Permendagri 90 itu kita screening semua. Jumlahnya Masya Allah banyaknya ya, banyak sekali ya. Kita screening dari Permendagri 90 itu, kita screening semuanya sehingga kami tahu manakah indikator yang belum tercapai dengan jenis-jenis programnya. Ya, artinya ini sudah nanti tinggal kita masukkan saja. Nah, kalau dengan Permendagri 90 ini, menurut saya adalah ya biarkanlah atau ini istilahnya tanggung jawab dari tim. Jadi tim melakukan pemetaan antara yang ada di sini ya, yang ini ya, ini adalah hasil analisis kami ya dengan Permendagri 90. Jadi ada indikator, ada programnya kan. Maksud kita itu adalah kalau kita punya indikator A misalnya ya, misalnya kita punya indikator ini yang belum tercapai itu, rekomendasi programnya apa? Ini contohnya ini kami sudah sandingkan. Nah begitu ada masalah tidak tercapai terus kemudian ada kita sandingkan bahwa di Permendagri 90 ada penamaan program sampai ke OPD-nya. Nah, kami enak. Nah, ini kita sudah petakan kalau yang ini. Tetapi memang bahasanya adalah bahasa program ya. Karena kita ya tentu mengikuti Permendagri 90 bahasanya adalah bahasa program. Ini belum bahasa masyarakat ya, belum bahasa masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari sekian banyak indikator ya, itu alhamdulillah maksudnya kalau kita jejerkan itu indikator-indikator yang tidak tercapai tadi, hampir 75%-nya itu sudah ada di dalam klausul Permendagri 90. Nah, yang belum itu sekitar 25%. Nah, yang 25%-nya inilah yang akan kita coba kita masukkan di bagian mana gitu. Ya, ini yang kaitannya dengan Permendagri ya. Jadi ini alur kami menyusun rekomendasi pertama adalah memuat program-program yang ada di Permendagri 90. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu ini usulan masyarakat di sini. Nah, pada uji publik kedua sebenarnya kami nanti akan coba menggabungkan antara usulan masyarakat itu dengan apa yang ada di Permendagri. Mungkin kami bisa tambahkan. Nah, pada uji publik yang kedua ini, kami memang ingin mendapatkan usulan ya dari masyarakat tentang program-program apa sajakah yang harus kami lakukan, harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul supaya isu strategisnya tertangani, indikator TPB yang belum tercapai juga bisa dicapai pada 5 tahun yang akan datang. Nah, itu uji publiknya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kaitan dengan Permen 90 itu biar tim nanti yang menjejerkan dan kami sudah menjejerkan. File yang Excel juga sudah tersedia. Ya, ini indikator-indikatornya. Nah, kemudian ada yang belum, yang ini yang belum, ya, yang belum tersusun. Nanti akan kita coba mengkaitkan dengan usulan-usulan masyarakat. Tetapi yang penting dari teman-teman atau para hadirin, kami tidak akan memberikan Bapak Ibu sekalian yang levelnya indikator. Karena kalau levelnya indikator itu agak terlalu jelimet gitu ya. Oleh karena itu saya memberikan formnya kepada Bapak Ibu sekalian, kelihatannya sama teman-teman Bapeda insya Allah juga sudah di-share, itu tentang isu strategis. Jadi kalau misalnya isu strategisnya kemiskinan itu, usulan Bapak Ibu sekalian, kira-kira harus melakukan apa di Kabupaten Bantul? Untuk mengurangi ketimpangan, kira-kira perlu program apa? Nah, tadi saya sudah sampaikan, program yang sudah ada di pemerintah itu sudah ada di Permendagri 90. Lah yang belum ada kan bottom up-nya dari masyarakat ini. Bottom up-nya. Kalau top down-nya sudah ada di Permendagri 90. Yang bottom up-nya ini yang kita harapkan dari para hadirin, dari para dinas, dari OPD, dari seluruh peserta yang ada di sini, ya, tokoh masyarakat. Nah, itu kira-kira Bantul perlu melakukan program apa? Nah, ini saya tidak tampilkan semua, tapi hanya sebagai contoh saja, ada 4
berdasarkan isu misalnya, ya, itu kira-kira apa yang perlu Anda Bapak Ibu sekalian sampaikan ya di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda ya tentang COVID-19. Nah, kami berdiskusi di kemarin itu ya. Kesimpulan kami itu dokumen ini ya, dokumen KLS ini kami sepakati harus juga mengkaitkan dengan COVID-19 ya. Karena kita prediksikan kan COVID-19 itu dampaknya kalau kita lihat dari pendapat para ahli itu, apalagi kalau kita masuk ke dalam jebakan resesi ekonomi dunia bahkan, itu bisa 2-3 tahun. Efeknya itu bisa kita terima bisa sampai ke 2-3 tahun. Maka RKPD 21 misalnya 2021 itu wajib, apalagi 2020, memasukkan instrumen COVID-19 ini menjadi kewajiban. 2020, 2021 itu pasti wajib. Mungkin kalau 2022 pengaruhnya moga-moga sudah mengecil-mengecil, syukur sudah bisa hilang. Nah kami ini juga berpikiran meskipun karena memang di Permendagri kan kita tidak sampai ke sini, tetapi kita sepakat ya nanti dibahas Mas, tetap harus dibahas. Nah ini kami sedang berpikir juga untuk mengkaitkan KLHS RPJMD ini dengan COVID-19, terutama kami akan mencoba untuk melihat beberapa indikator-indikator TPB yang nanti secara langsung terpengaruh oleh COVID-19. Apalagi misalnya bidang kesehatan, bidang pendidikan aja kepengaruhnya luar biasa, dan tampaknya nggak ada yang nggak terpengaruh. Tetapi kami memang masih berada dalam posisi mikir gitu ya. Belum formatnya kayak seperti apa kami belum tahu, tapi kami mikir dan bersepakat tetap harus ada bahasan tentang COVID-19 di KLHPS kami, apalagi di RPJM. Karena ini perencanaan kontingensi ini menjadi perencanaan dalam situasi ketidakpastian. Nah ini kami coba untuk melihat ya beberapa indikator-indikator yang terdampak oleh COVID-19. Ya, mungkin nanti kami akan coba untuk melihat indikatornya itu untuk ketika kami menulis laporan nanti. Ya, misalnya tadi tentang tujuan no poverty. Jadi banyak nanti kan kita ketahui sendiri akan banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan dan pasti indikator kemiskinan di 1-2 tahun ini kalau kita menaikkan itu pasti aneh. Pasti indikator orang berada di kemiskinan itu mestinya menurun. Meningkat. Jadi orang miskin itu mesti meningkat itu, ya, mesti meningkat. Nah, ini salah satu contoh dan kita coba untuk melihat indikator-indikator yang lain tentang pendapatan, tentang produksi pangan, efek kematian yang di tujuan yang ketiga, edukasi, ya sebanyak sekolah diliburkan, ya, pembelajaran jauh, ya. Terus kemudian gender ini, banyak sekali keluhan mayoritas perempuan, ya, mayoritas perempuan ini juga mengeluh barang-barang naik dan di tempat saya banyak rumah tangga yang janda-janda itu, wah itu luar biasa tekanannya, nggak bisa bekerja dan lain sebagainya itu gangguannya sangat luar biasa, ya. Air bersih itu juga dalam tanda petik juga relatif terancam karena kebiasaan mencuci tangan ini juga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan air. Saya aja sudah praktek di rumah itu sehari itu saya bisa sampai 5 liter. 5 liter untuk cuci tangan saja. Ya, Anda bisa bayangkan sekian rumah tangga melakukan praktek-praktek itu kebutuhan untuk air bersih itu meningkat. Artinya PDAM itu meningkat tuh kebutuhannya. Nah, terus kemudian juga banyak lagi, ya, misalnya di industri banyak PHK, ya, kesenjangan semakin meningkat. Ya, ini kami coba untuk memetakan ya, yang terkait secara langsung, ya. Nah, yang nanti akan kami coba pilih dan kami di tim sudah bersepakat kalau bisa ya tetap harus dibahas, Pak. Biarpun bagaimana membahasnya ya meskipun tidak ada di dalam format ya karena format perencanaan kita kan format normal. Ketika terjadi ketidaknormalan ini kan harus juga dipertimbangkan. Nah, kami intinya di tim KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, Bapeda Kabupaten Bantul kemarin bersepakat baik tim RPJM maupun tim KLHS untuk membahas porsinya seberapa kita belum tahu, tapi membahas dampak COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Nah, itu saya kira itu Bapak Ibu.
tujuan yang digariskan dalam Permendagri ketika uji publik yang kedua ini adalah kita mendapatkan saran, masukan, usulan, rekomendasi bagaimana yang namanya indikator TPB yang dijadikan sebagai indikator pembangunan berkelanjutan itu bisa kita capai. Begitu Pak Moderator, Pak Kabid, atas waktu dan kesempatannya. Monggo nanti teknisnya seperti apa. Tapi sih kita sudah kunci masukan Bapak Ibu sekalian dengan menyodorkan form yang terkait bagaimana Bapak memberikan usulan, saran terkait dengan isu-isu strategis. Jadi kami memang tidak lari biar secara teknis nanti kami yang menjajarkan dengan indikator supaya Bapak Ibu lebih mudah, lebih simpel gitu. Kami buat yang form yang sudah kami sampaikan, mohon bisa diisi atau Bapak Ibu sampaikan secara online untuk kita dengarkan bersama-sama masukan publik. Demikian Pak Kabid, Pak Moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan juga terlalu panjang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi atas pemaparannya tadi dari awal sampai dengan saya kira sudah cukup jelas dan terperinci tadi disampaikan hasil penyusunan kajian lingkungan hidup strategis yang telah disusun oleh tim bersama para tenaga ahli dari timnya Pak Lutfi maupun juga tim kami dari Bapeda sudah secara disampaikan. Jadi mulai dari awal langkah sudah kita lakukan sampai dengan proses sampai dengan saat ini. Tadi ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, pembagiannya untuk indikator-indikator yang sudah tercapai maupun yang belum, termasuk juga sudah disampaikan untuk skenario-nya tadi sudah dibuatkan, sudah disampaikan pembagiannya, skenario yang terkait maupun yang tidak terkait dengan daya dukung daya tampung maupun juga dengan program-program pemerintah maupun juga kebijakan anggaran juga disampaikan. Ini menjadi sebuah bagian yang saya kira mempermudah bagi kita, bagi Bapak semuanya juga nanti untuk memberikan usulan maupun juga nanti pemahaman juga bagi Ibu Bapak semuanya sudah mau kondisi yang ada saat ini sehingga nanti pada saatnya ataupun juga rekomendasi ataupun yang diusulkan oleh Bapak semuanya akan lebih terarah lagi kan seperti tadi sudah disampaikan juga form-formnya yang sudah disusun oleh bersama-sama tim baik Bapeda maupun juga yang dari tim Pak Lutfi. Bagaimana usulan nanti disampaikan kepada kami. Bukan kami membatasi sebenarnya, akan tapi lebih mudah untuk mengarahkan sehingga nanti pada saat kita untuk mengkoleknya ataupun juga nanti kita mengolahnya akan lebih mudah kan seperti itu. Kemudian yang terakhir sudah disampaikan memang hasil diskusi kita juga bahwa seperti yang disampaikan di depan tadi oleh Pak Kepala Bapeda, bagaimana dampak pandemi COVID kan yang terjadi saat ini. Nanti pasti dampaknya tidak hanya dalam saat ini, tapi 1-2 tahun ke depan, maupun juga disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda tadi, kita harus bisa memprediksi ataupun juga memberikan langkah-langkah antisipasi untuk kedepannya nanti untuk hal yang demikian apabila ini terjadi. Yang semoga aja tidak terjadi akan, tapi kita perlu antisipasi untuk hal ini. Selanjutnya kepada Ibu Bapak semuanya, untuk yang sesi berikutnya ini adalah setelah pemaparan disampaikan oleh Pak Lutfi, akan kami buka kesempatan bagi Ibu Bapak semuanya untuk menyampaikan masukan dan sarannya, baik secara langsung maupun nanti lewat form yang kami sampaikan. Untuk kesempatan yang pertama ini kami akan membuka nanti termin nanti kepada 3 peserta untuk secara langsung nanti menyampaikan masukan-masukannya kepada kami nanti dengan mekanisme tentunya nanti melalui fasilitas raise hand yang sudah ada. Nanti buat Ibu semuanya kami persilakan untuk menyampaikan raise hand, nanti akan kita berikan kesempatan yang pertama, kedua, dan ketiga nanti untuk yang sesi pertama. Pertama kami persilakan dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kami persilakan. Tentunya dengan memberikan untuk yang raise hand-nya kepada siapa dulu nanti kami persilakan. Sudah ada belum?
Oke, yang pertama Saya, dari Pak Arman. Langsung aja ya. Pada Pak Arman kami persilahkan. baik, terima kasih Bapak. Suara saya bisa masuk? Bisa, bisa. Baik, terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat kepada teman-teman Bapeda yang telah bekerja keras untuk bisa menyelesaikan sampai dengan tahapan ini, bahwa KLHS yang disusun sudah sangat banyak kemajuan dibanding dengan uji publik yang pertama. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat juga atas keberhasilan bisa membongkar banyak sekali data yang biasanya ini sangat sulit diperoleh, tetapi alhamdulillah melalui kerjasama dan mekanisme yang ada itu dapat dilakukan dengan baik oleh teman-teman. Baik, saya akan mulai dengan pernyataan yang pertama saya tentang keterkaitan antara isu strategis dengan persoalan yang kita hadapi sekarang dan di masa datang. Bapak pimpinan Bapeda tadi sudah mengemukakan dan juga tim ahli sudah mengemukakan bahwa persoalan kebencanaan itu bukan persoalan yang hanya hari ini selesai. Selain kita ini di Bantul dan Pulau Jawa umumnya adalah wilayah yang ada ring of fire, tapi sekarang persoalan bencananya sudah bergeser. Hari ini tidak ada gempa, tidak ada angin puting beliung, tidak ada tsunami, tapi semuanya geger karena ada bencana baru. Nah, oleh karena itu, menurut saya bahwa persoalan kebencanaan ini harus sudah menjadi agenda tetap kita dalam menyusun KLHS maupun nanti ke depan ke RPJMD. Kalau selama ini kita masih menjadikan bencana itu bagian saja dari program, sekarang harus sudah kita letakkan sebagai roh atau jiwa dari setiap usaha pembangunan kita yang berkelanjutan itu salah satunya harus mempunyai fondasi yang kuat terhadap ancaman bencana. Ini pemikiran awal. Nah, dari sini kemudian kita akan melihat tadi 5 isu strategis yang berhasil disusun oleh teman-teman itu hampir semuanya berkaitan dengan isu kebencanaan semua. Bahwa bencana yang sekarang ini akan banyak menerpa masalah kesehatan itu untuk ibu dan anak maupun kesehatan masyarakat. Jadi menurut kami 2 isu strategis ini untuk 2 tahun ke depan harus mendapat prioritas sebagai langkah awal penyelamatan jiwa dan raga manusia. Karena ini persoalan yang dihadapi adalah persoalan ancaman bencana non fisik ya, fisik ya, dalam bentuk penyakit. Nah, yang tidak kalah pentingnya karena nanti akan berdampak pula pada persoalan ekonomi dan kemiskinan, maka lapangan kerja ini harus kita pikirkan. Karena sekarang ini juga satu proses bahwa era digital itu menjadi makin dominan. Di beberapa lokasi di Bantul ini sudah banyak ibu-ibu yang buka warung di rumah menggunakan IT untuk menawarkan dagangannya, dan itu akan menjadi lapangan kerja yang baru. Nah, oleh karena itu menjadi sangat menarik bagi pemerintah untuk yang mungkin 2 tahun ke depan akan menjadi penting untuk dimasukkan ke dalam RPJMD. Karena apa? Nanti itu salah satu dari upaya pertama persoalan lapangan kerja, dan yang kedua ini persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan. Kalau kita mampu menciptakan lapangan kerja dalam konteks yang seperti ini, di satu sisi menghadapi bencana, kita mendapat manfaat bahwa kita akan bisa memanfaatkan ini sebagai momentum untuk menggerakkan ekonomi rumah tangga, karena memang demand atau kebutuhannya meningkat untuk menyediakan bahan-bahan itu, maka ini akan menjadi satu kekuatan ekonomi di tengah-tengah ancaman ekonomi untuk bisa mengungkit bagaimana supaya daerah-daerah yang miskin itu punya potensi untuk berkembang melalui perdagangan.
Kalau ibu rumah tangga ini mampu memasak misalnya sayur-sayuran, maka petani penanam sayuran pun akan mendapatkan pasokannya jelas. Dan kalau itu terjadi, orang yang bekerja di sawah akan dapat upah. Jadi kita akan melihat ada rentetan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekonomi ini ke belakang, itu akan membuka lapangan kerja yang dimungkinkan untuk bisa dibuka. Ini satu yang berkaitan dengan tadi. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemikiran tentang bagaimana rawan bencana dalam konteks ini COVID ini, saya kira kita tidak hanya cukup dengan nyemprot ya, tapi PHBS-nya ini yang masih harus kita lihat. Hanya setelah disemprot oleh berbagai pihak, masyarakat merasa aman. Ini yang berbahaya, karena masyarakat merasa sudah cukup disemprot saja, sudah hilang virusnya, padahal ini belum. Nah, oleh karena itu, kesadaran tentang PHBS ini saya kira harus menjadi sesuatu yang disosialisasikan baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, tidak kalah pentingnya dengan itu adalah juga bagaimana membangun jaringan pemantauan kondisi masyarakat di tingkat paling bawah, jejaringnya. Jadi tidak bisa semua persoalan ini diatasi oleh pemerintah. Masyarakat juga harus ikut campur. Dalam hal ini modal sosial masyarakat harus bisa digunakan. Nah, oleh karena itu harus ada program bagaimana pemerintah mendorong agar kepala desa, kepala dusun, ketua RT itu mampu membuat pendataan mandiri di tingkat paling bawah, misalnya dasawisma, untuk bisa nanti tiap dasawisma ini mana yang rawan pangan, mana yang kecukupan, dan kalau bisa melalui mekanisme internal, mereka bisa membangun ketahanan pangan di antara mereka. Ini satu hal yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan berkaitan dengan kebencanaan yang sedang kita alami. Saya kira itu yang menarik untuk isu strategis yang 5 besar itu kami urai seperti itu. Lanjutnya Bapak, untuk beberapa bidang yang peroleh ada sekitar 5% atau berapa tadi yang 13% ya yang belum bisa ada ininya pengampunya tadi OPD-nya itu. Saya kira itu yang perlu untuk mendapat perhatian bagaimana upaya pemerintah semua OPD untuk menggandeng mitra. Kita ini punya mitra banyak, terutama dunia industri, dunia kerja, itu punya peluang mereka memiliki kegiatan-kegiatan CSR. Universitas punya kegiatan namanya KKN dan pengabdian masyarakat. Sehingga yang diperlukan adalah ada satu upaya aktif dari pemerintah untuk mendorong berbagai pihak ini untuk mengisi kekosongan yang tadi belum ada yang menangani tadi. Artinya OPD yang bertanggung jawabnya itu belum ada. Karena itu penting sekali untuk menawarkan persoalan ini ke perguruan tinggi dan lembaga-lembaga yang berkaitan, termasuk tadi Ormas, NU dan Muhammadiyah, itu akan menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa mengatasi masalah ini. Tentu tidak bisa diharapkan karena lembaga-lembaga ini tentu mempunyai keterbatasan, tetapi harus dimulai. Kalau itu bisa, insya Allah nanti ke depan akan lebih banyak pihak yang ikut terlibat. Yang ketiga, kalau yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah ada tetapi OPD itu tidak punya anggaran, ini komitmen dari lembaga-lembaga penentu anggaran. Nah ini persoalannya kan kadang-kadang kalau sudah sampai anggaran ini yang main tuh gergaji, jadi potong sana, potong sini gitu. Ini yang perlu diperhatikan sehingga Bapeda yang betul-betul mengawal ini di TAPD matur ke Pak Sekda supaya Pak Sekda kenceng ketika akan membahas ini dan masing-masing itu bisa mendapatkan bagian. Saya kira itu nanti secara tertulis akan kami kirim juga kepada tim Bapeda masukan-masukan. Demikian juga nanti kalau ada yang sampai ke tenaga ahli, Mas Lutfi, nanti kami akan komunikasi lebih lanjut. Kiranya demikian, moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman sudah menyampaikan tadi beberapa masukannya.
terkait dengan KLHS. Jadi banyak hal yang disampaikan Pak Arman, mulai dari isu strategis maupun juga sampai dengan tadi beberapa alternatif ataupun juga pilihan terkait dengan tadi buah indikator TPB yang yang tidak ada pengampunnya tadi disampaikan. Bisa banyak nanti alternatif yang bisa diberikan ataupun juga diperoleh untuk bisa nanti indikator yang tidak ada pengampunnya, karena banyak stakeholder juga nanti yang bisa berperan di dalamnya. Salah satunya adalah disampaikan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua juga tadi juga menyampaikan sedikit penekanan terkait dengan kebijakan anggaran. Nah, nanti monggo sudah masukan yang baik bagi kami yang akan kita menjadi bagian yang kita perhatikan nanti untuk kedepannya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menyampaikan, kami persilakan untuk memberikan masukannya. Dari Dukcapil ingin menyampaikan? Masukan selengkapnya akan kita sampaikan di Google Form, Pak. Di Google Form. Di Google. Nanti akan kita sampaikan di Google Form. Bagaimana dari Capil? Nanti selengkapnya akan kita sampaikan di Google Form. Oke. Terima kasih. Atau mungkin langsung ada yang langsung disampaikan saat ini? Belum, Pak, belum. Ya, belum. Oke, ada lagi nggak, Dam? Selanjutnya kami persilakan pada Ibu semuanya, partisipan yang ingin menyampaikannya. Mungkin dari khususnya yang dari filantropi, dari Kodim, kemudian dari Polres, kemudian dari IDEA, PCNU juga ada, kami persilahkan. Mungkin dari IDEA ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Monggo dari IDEA. Ya Pak Tri, Sugeng Enjang. Jadi selamat pagi, monggo Mbak Mei, kalau ingin disampaikan kami persilahkan. Ya untuk sementara sih belum ada Pak, nanti kita lagi menggali, nanti kita sampaikan melalui Google Form-nya. Oke, Nji, terima kasih Mbak Mei. Dari Kodim ataupun dari Polres ingin disampaikan, kami persilahkan. Tapi dia udah atau PCNU. Kemudian kepada teman-teman juga OPD, kami persilakan khususnya untuk yang dari teman-teman OPD, kami persilahkan. Mumpung ada kesempatan ini untuk yang kita ke 5 tahun ke depannya, juga nanti akan sangat terkait dengan nanti program kegiatan yang ada di OPD Bapak semuanya masing-masing, kan seperti itu. Silahkan dari Dalitbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur suwun Pak Tri, moderator, Bapak Kepala. Pak Tri, halo. Iya, silakan Mbak ini, silakan. Terkait materi Bapak, enggak apa-apa nggih? Iya, monggo. Materi yang disampaikan Pak Lutfi itu Bapak, saya mohon mungkin saya mohon izin tadi terlambat, jadi mungkin apa saya yang tidak mengawal dari
depan itu kaitannya dengan isu prioritas isu strategis Bapak. Itu kan ada 5 ya. Itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan isu strategis yang lain itu apakah nanti juga akan tetap kita analisa atau kita hanya menganalisis kaitannya dengan data juga dengan 5 isu strategis ini Pak, yang dari kemiskinan sampai dengan lapangan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, di slide 10 dan 11 Pak Lutfi, itu di slide 10 kan kaitannya dengan TPB yang belum tercapai tetapi sudah ada keterkaitan RPJMD. Kemudian yang 11 itu TPB yang belum tercapai dan memiliki keterkaitan. Nah, mohon izin menanyakan kaitannya dengan kemiskinan Bapak. Itu kalau tidak salah baca, saya mengartikan kemiskinan masih masuk di keduanya Bapak. Itu mungkin mohon arahan dari Pak Lutfi. Mungkin itu Pak Tri kaitannya dengan data dan analisis kami. Atur suwun. Terima kasih Mbak Eni untuk konfirmasinya. Kemudian yang lainnya masih ada yang disampaikan lagi dari Bapak semuanya. Sambil menunggu yang lainnya, saya kira monggo kami persilakan untuk tanggapannya. Sedikit saja dari Pak Lutfi, dari 2 hal yang disampaikan. Pertama dari Pak Suharman tadi, kemudian yang kedua dari Mbak Eni, ada dengan strategis yang 5 yang menjadi prioritas tadi, apakah yang lainnya tidak? Monggo untuk tanggapannya sedikit saja, Pak Lutfi, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Suara saya bisa didengar ya? Sakit, Pak. Oke, matur nuwun. Kalau Pak Herman sih pasti ini semua masukannya itu sudah kita catat tuh, tinggal memasukkan saja ya. Yang terima kasih Pak Herman atas semua catatannya, kita nanti akan masukkan ke dalam tulisan dan rekomendasi kita. Ya, tekanan-tekanannya sudah sangat pas dan relevan. Nah, kemudian yang terakhir tadi, Mbak siapa tadi? Saya lupa. Mbak Eni. Mbak Eni, ya terima kasih Mbak Eni. Pertanyaan pertama, apakah 5 atau 20? Jadi kita mengidentifikasi isu berdasarkan uji publik yang pertama itu kita ketemu sebenarnya banyak lebih dari itu, terus kemudian kita mengerucut pada 20. Ya, 20 itu kemudian kita mintakan pendapat dari para audiens kemarin itu sehingga kita sorting. Ya, kita sort. Yang 5 tadi itu hanya untuk memberikan gambaran yang dianggap publik itu prioritas. Tetapi di dalam analisanya kami tetap bersepakat di tim itu supaya kita tidak kehilangan isu-isu penting yang lainnya, kita 20 itu kita masukkan terus. Makanya di dalam penjejeran dengan TPB itu selalu kita jejerkan terus. Jadi nggak usah khawatir, jadi sehingga maksud saya itu mewadahi nanti kemungkinan ketika kita menyusun RPJM itu masih bisa terwadahi. Makanya kenapa tidak 5 itu hanya ingin menunjukkan persepsi publik tentang pentingnya prioritas penting saja, tetapi dalam analisa kami tetap menggunakan lebih banyak dari itu, yaitu tentang 20, dan itu bisa dipersani dari tabel-tabel yang kami buat. Nah, kemudian yang terkaitannya dengan tadi nanti kita cek lagi ya tentang tercapai dan tidak tercapai untuk indikator kemiskinan ya. Ya, jadi memang indikator kemiskinan itu ada yang kita petakan. Kemiskinan di dalam konteks TPB itu ada banyak indikator ya. Ada yang indikatornya itu kalau hanya indikator kemiskinan itu saya yakin ada semuanya, sudah ada di dalam RPJM maupun Renstra OPD itu mesti ada. Tetapi ada beberapa indikator. Ini soalnya kita main isu atau main indikator. Gitu. Ya, main isu apa indikator. Kalau kita mainnya itu isu, ya seperti Mbak tadi sampaikan, itu insya Allah ada, memang ada. Tetapi ada beberapa, misalnya kalau kemiskinan itu ada 7 indikator, itu ada 2 atau 3 indikator itu yang belum ada di dokumen-dokumen Kabupaten Bantul. Tapi sebagiannya itu ada. Sehingga kami memang waktu itu agak bimbang, kita klasifikasikan ini ada apa tidak. Makanya yang indikator kemiskinan yang tidak ada itu contohnya yang ada di tabel yang kami sampaikan itu adalah berapa jumlah penduduk miskin tetapi menurut jenis kelamin dan umur. Nah, itu kan mesti nggak ada. Mesti nggak ada. Kalau berapa jumlah penduduk miskin, rumah tangga miskin itu masih ada. Tapi kalau sudah dipilah, ini kaitannya dengan gender soalnya, ya berapa perempuan, berapa laki-laki itu biasanya datanya nggak ada. Nah, yang nggak ada itu Mbak. Kalau yang lainnya ada. Ya nanti
kami agak bingung untuk menyampaikannya di situ. Kita ini termasuk tercapai apa tidak? Ada kaitannya apa tidak? Jadi jawaban kami ada sebagian indikator kemiskinan itu yang memang ada di OPD dan di RPJM, tapi ada sebagian kecil, ini sebagian kecil aja, sebagian kecil yang menjadi indikator itu memang tidak ada di dalam dokumen. Sehingga waktu kami sampaikan tuh kalau dicek indikator kemiskinan yang tidak ada itu hanya 1 atau 2 indikator aja. Yang lainnya ada. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lutfi atas tanggapannya yang tadi disampaikan terhadap tadi yang disampaikan oleh Pak Arman. Lagi Pak Arman tadi sudah banyak hal yang disampaikan, insya Allah itu menjadi bagian nanti catatan kami. Nanti kita masukkan di dalam penulisan KLHS. Tadi banyak hal yang disampaikan Pak Arman, tentunya menjadi masukan yang berarti. Kemudian yang keduanya kita sampaikan tanggapan atas pertanyaan dari Mbak Eni. Salah satu juga tadi sampaikan Pak Lutfi, memang kendala kita untuk yang data tadi disampaikan Pak Lutfi adalah kalau masalah kemiskinan kita ada data, tapi pada saat kita merinci lagi menurut usia berapa, menurut gender berapa, itulah yang menjadi keterbatasan juga, yang tentunya juga menjadi pemikiran nanti ke depannya seperti itu. Selanjutnya kepada Ibu Bapak semuanya kami persilahkan kembali untuk yang sesi keduanya. Ada yang ingin menyampaikan masukannya, pendapatnya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Lutfi, kami persilahkan kembali. Tampaknya lebih banyak memilih mengisi form saja ini Pak Tri. Ngirit seperti itu Pak Lutfi. Ngirit. Ngirit data juga. Pak Mursal mungkin ada yang disampaikan, ataupun Pak Rosman kami persilahkan kalau ada yang disampaikan. Ini siapa ini Pak Mursal, monggo. Rosma aja Pak, kalau saya baru bergabung juga nih, belum ini juga. Oh, belum, oke. Oke Pak, mungkin saya Pak. Oke Pak Rosman. Oke, jadi ini materinya sudah kita terima, sudah kita pahami. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan kami adalah tentang ini, rencana pencapaian TPB di masa depan gitu. Jadi tahun ini kan kita kaji capaian TPB-nya. Beberapa udah tercapai, beberapa belum. Lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana nantinya TPB ini dijadikan sebagai master plan untuk pencapaian TPB tahun-tahun berikutnya, sehingga kemudian secara utuh dari tahun ke tahun TPB-nya, target TPB-nya memang betul-betul tercapai. Gitu. Saya kira demikian dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Rosman masukannya untuk yang kaitannya TPB ke depannya. Masih kami berikan kesempatan kepada Ibu Bapak semuanya, baik yang dari OPD maupun juga filantropi. Dari yang di wilayah, mungkin dari Pak Camat, kami persilakan yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari Pak Camat Banguntapan ataupun yang lainnya, ada yang disampaikan, kami persilakan. Monggo Pak Camat Banguntapan. Nihil. Oh, nihil. Oke. Pak Camat yang lainnya? Kasihan? Cukup, Mas. Kasihan ada yang disampaikan, Pak? Sementara belum, kita mengikuti dulu karena ini baru tahapan yang kedua. Oke. Mana lagi? Kodim. Kodim atau Dalitbang, kami persilahkan. Ya, Pak Tri, dan saya mohon izin nyambung lagi ke Pak Lutfi tadi, nanti data yang kaitannya kemiskinan by gender, insya Allah kita siap, Pak. Nanti kita sampaikan ke teman-teman Ekosarpas. Wah, bagus sekali itu. Terima kasih Mbak Eni. Ya. Nanti menjadi kami buat kita. Iya Pak, terima kasih. Dari Kodim, ada yang disampaikan?
Kemudian Kemenak, Pak Basri. Halo, bisa nyambung nggak? Sakit enggak Pak? Bisa nyambung. Sakit, enggak Pak Basri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin cuma menguatkan dalam uji publik kami yang kedua terkait dengan kerukunan umat beragama. Ya mungkin nanti dari segi indikatornya mungkin tidak langsung, tapi ini lebih pada isu. Maka ini harus menjadi perhatian dari Kabupaten Bantul. Karena ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia terkait dengan melakukan keyakinannya. Nah, sementara kerukunan umat beragama di suatu daerah itu tanggung jawab utama ada di kepala pemerintah daerah. Nah, untuk itu mohon ini supporting anggaran bagaimana merawat kerukunan umat beragama. Karena kalau ini tidak dirawat dengan baik, apapun yang kita lakukan pembangunan di bidang apapun, baik itu fisik maupun yang lain, itu tidak banyak berarti. Itu akan hilang dengan segera ketika ada kekacauan terkait dengan umat beragama. Maka orang yang peduli dengan ini harus dirawat dengan baik. Sehingga pembangunan yang lain itu akan bisa berjalan dengan baik. Mengacu atau belajar dari daerah-daerah yang lain, ketika kerukunan umat beragama tidak dirawat dengan baik, pembangunan yang dilaksanakan 10 tahun, 15 tahun hilang dalam 1 minggu, 2-3 hari itu hilang. Maka ini perlu menjadi perhatian, apalagi di beberapa waktu terakhir ini juga menjadi perhatian secara nasional maupun internasional. Sehingga poinnya kami ingin menyampaikan bahwa bagaimana merawat kerukunan umat beragama ini menjadi penting dan kita lakukan bersama-sama di bawah arahan tentunya di bawah kendali oleh pemerintah daerah. Tentu kami dari Kementerian Agama akan mendukung itu. Jadi itu Pak Tri yang mungkin untuk menguatkan yang kami kemarin sampaikan di uji publik yang pertama. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Basri sudah menyampaikan yang menguatkan yang kedua kalinya. Makanya di uji publik yang pertama sudah menyampaikan bagaimana untuk penguatan kerukunan umat beragama yang juga menjadi perhatian sehingga kedepannya tidak lagi kita temui yang menjadi perhatian saat ini kan kejadian-kejadian yang mengarah ke hal itu dan bisa diantisipasi lebih cepat nanti untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya dari IDI atau dari yang lainnya kami persilahkan Ibu Bapak untuk yang masih ingin partisipasi untuk menyampaikannya. Dari OPD dari DLH, kemudian terkait dengan kemiskinan dari DPPKB PMD, ada yang disampaikan, kami persilahkan. DLH, Pak. Monggo dari DLH. Atau dari filantropi yang lainnya? PCNU? Ada temannya. BNK mungkin? Mas Budi, ada yang sampaikan dari BNK? Ada masukannya untuk yang ke sini? Kami silakan.
Izin, Mas Tri. Oke, monggo. Oke. Untuk BNK kemarin untuk data prevalensi itu kan yang terkait dengan keamanan juga. Monggo nanti untuk data terkininya kami siap. Kemarin sudah ada perubahan. Jadi untuk prevalensinya masih disamakan dengan prevalensi angka ketergantungan narkotika atau yang terpengaruh dengan narkotika dengan provinsi 1,17% dari jumlah penduduk usia produktif. Cuma mendapatkan data itu aja. Nanti data finalnya bisa kami kirimkan, karena ini kan hasil survei yang dilakukan oleh Pusdidatin. Dan itu setiap tahun diadakan survei. Survei terkininya, jadi prevalensi jumlah penduduk usia produktif yang terpengaruh dengan atau yang berpengaruh dengan penyalahgunaan narkotika. Karena ini nanti ke depan akan dinamis, tapi paling tidak yang dipakai adalah angka terakhir itu. Dan sementara memang di waktu yang pertemuan yang di Bapeda, yang kita masukkan adalah data final yang itu juga kita kompilasi dari Polres dan sebagainya. Dan memang terjadi ada kenaikan persentasenya. Nanti angka-angka finalnya akan kita kirimkan lewat tertulis saja. Itu saja Mas Trik. Terima kasih Mas Budi. Jadi tambahannya untuk yang tadi disampaikan untuk data prevalensi tergantungan nanti ada perbaikan nanti akan kita terima atau nanti kita minta kembali lagi untuk nanti sebagai bahan updating nanti untuk dokumen yang kita susun. Selanjutnya kami persilakan mungkin ada yang lagi disampaikan dari teman-teman OPD ataupun juga dari internal sendiri dari teman-teman Bapeda yang disampaikan, kami persilakan. Oke, kami persilakan dari bidang bagian AP, Mas. Kami persilakan monggo dari AP. Mohon izin Bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Saya akan menanyakan atau menambahkan terkait masalah pesampahan dalam materi uji publik 2 terkait pembuatan dan pelaksanaan KLHS ini, Bapak. Terkait persampahan yang ada di Kabupaten Bantul, serta ketersediaan TPA, TPS dengan misi Kabupaten Bantul yang bersih, Bantul bersih sampah kemarin yang 2019. Kita tahu Bapak bahwa Kabupaten Bantul itu kan istilahnya pun terkena ditunjuk untuk tempat TPA di kota Sleman kalian Bantul sendiri. Terkait itu kemarin ada isu bahwa TPA Piungan itu bigonya ada kendala teknis. Sehari saja itu terjadi penumpukan sampah baik di TPA maupun timbulan sampah lainnya. Untuk 5 tahun ke depan terkait supporting pembangunan melalui RPJM di Kabupaten Bantul ini, bagaimana di dalamnya harus kita tunjukkan bahwa Kabupaten Bantul serius untuk penanganan sampah ini, termasuk di dalamnya untuk Bantul bersih sampah. Untuk Bantul bersih sampah sendiri bukan hanya memindahkan sampah dari areal publik ke TPA, namun juga terkait pengelolaannya, Bapak. Nah, dalam hal ini untuk di RPJM di Kabupaten Bantul yang besok 2021-2026 harus kita tekankan untuk pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat. Begitu Bapak untuk penekatannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Prakas atas masukannya. Jadi terkait dengan penanganan sampah yang ada di Bantul, jadi maksudnya tidak hanya sebatas keinginan ataupun juga rencana untuk yang bersih sampah 2019 atau dalam artian menghilangkan dari area publik, tapi lebih kepada penanganannya. Saya kira nanti juga akan sangat terkait juga di OPD tidak hanya di DLH, tapi juga nanti teman-teman di PU juga nanti terkait dengan yang persampahan untuk penanganan sampah ini.
menjadi salah satu juga kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan layanan persampahan ini, jadi tidak hanya untuk membuangnya di TPA, tapi bagaimana untuk pengelolaan dan pengolahannya. Selanjutnya kami persilakan yang lainnya, atau mungkin akan ditanggapi dulu dari Pak Lutfi, kami persilakan. Tadi disampaikan oleh Mas Prakas maupun juga yang dari Kemenak, singkat saja Pak Lutfi mungkin. Ya, singkat saja, Mas Prakas, terima kasih. Pertama, ini yang disampaikan Mas Prakas adalah menandaskan kembali tentang pentingnya isu sampah ini. Yang jelas di kajian KLHS ini, satu, dia sudah muncul sebagai sebuah isu strategis. Artinya ketika dia menjadi isu strategis, maka mestinya menjadi perhatian yang serius. Yang kedua, dari indikator-indikator tentang sampah itu memang masih belum bisa dicapai. Artinya ketika kita sudah sepakat tadi, kalau beberapa indikator-indikator itu belum dicapai, maka kita juga harus memberikan porsi keseriusan untuk mencapainya. Nah, di antara ini yang 2 indikator yang kami catat yang belum juga tercapai adalah tentang persentase pengolahan sampah yang bisa tertangani itu kita belum tercapai. Jadi yang data kami termasuk sampah yang terangkut sampai ke TPA itu juga belum tercapai sesuai dengan target yang diinginkan di TPB. Artinya begitu, satu yang jelas tentang sampah ini dia menjadi isu strategis, salah satu dari sekian isu strategis. 2 yang beberapa indikator memang belum dicapai. Sehingga terlepas dari masalah TPA Piungan, dan TPA Piungan saya kira juga harusnya memang memberikan tekanan yang lebih kuat lagi bahwa persoalan sampah ini harus menjadi persoalan yang menjadi perhatian yang serius untuk coba kita jadikan rekomendasi dan masuk di dalam RPJM nantinya, ya, RPJM nantinya. Terima kasih Mas Prakas. Terus kemudian dari Bapak yang dari Kementerian Agama, saya kira saya masih ingat Pak, ya saya masih ingat tentang ini. Sebenarnya sudah kita catat waktu itu, kita sedang melihat-lihat memang indikator-indikator tadi itu, kan kami kebetulan itu fokusnya itu ke indikator TPP. Nah, ini memang tidak ada yang secara spesifik mengatakan tentang ini. Nah, mungkin ini salah satu, saya kira ini salah satu hal yang penting juga untuk disampaikan untuk khusus Indonesia itu, bahwa level konflik antar agama dalam tanda petik itu menjadi indikator juga mestinya ya. Jadi ketika dia tidak ada muncul secara spesifik di dalam indikator ini, maka tadi itu maksudnya seolah-olah terkesan ini, kemudian seolah-olah terkesan kami tidak akomodasi. Nah, oleh karena itu nanti kami coba akan cek lagi tentang indikator-indikator yang relevan ya dengan ini, yang relevan dengan masalah tentang merawat kerukunan beragama. Ini terus terang ini masalahnya hanya kalau tentang apa yang Bapak sampaikan kami setuju. Cuman ketika kami letakkan di Sustainable Development Goal, tujuan bangunan berkelanjutan ini, kami harus pilah-pilah manakah yang relevan dengan masalah merawat kerukunan beragama. Dan kebetulan kami belum ketemu gitu. Nah, ini nanti coba cek kembali, mungkin letaknya di bagian konflik-konflik gitu ya, mungkin letaknya ya. Nah, mungkin letaknya di bagian konflik itu. Terima kasih, ini kita catat. Semoga ada ruang untuk memberikan ya semacam catatan rekomendasi yang terkait dengan merawat kerukunan beragama ini, umat beragama ini. Dan yang terakhir dari Pak Rusman. Nah, Pak Rusman ini menanyakan gimana cara mencapainya ini. Nah, itulah Pak Rusman, ya itu yang mau kita tulis nantinya. Kita belum sampai tahap ke sana, kita mau menuliskannya. Pertama, dasar kami menulis bagaimana cara mencapainya. Yang tadi belum tercapai itu kan pertanyaan Pak Rusman. Nah, terus bagaimana cara mencapainya? Kan gitu. Nah, nanti yang berikutnya ini ketika kami sudah pertama mendapatkan semua masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, ya, yang ada di situ masukan-masukan, rekomendasi-rekomendasi, usulan-usulan, itu pertama modal kami. Kemudian yang kedua modalnya adalah skenario tadi, Pak. Jadi kalau misalnya skenarionya itu tentang budget, ya, tentang budget tadi, maka rekomendasi cara mencapainya tentu saja adalah beberapa program yang masuk dalam indikator belum tercapai dan itu strategis,
maka kita akan larinya itu pada rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya memperkuat budget, memperkuat budget. Ya. Sebagaimana tadi juga disampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, cara mencapainya dengan skenario pelibatan. Ya. Pelibatan, Pak Herman tadi berkali-kali menyampaikan. Karena skenario pelibatan lembaga non pemerintah, apakah itu perusahaan dengan CSR-nya, apakah perguruan tinggi dengan KKN-KKN-nya, ya, dan seterusnya, itu yang strateginya, ya, cara mencapainya tadi itu. Jadi, dan satunya lagi yang harus kami pertimbangkan adalah masalah daya dukung. Jadi itu nanti ada 3-4 bekal di mana kami akan menuliskannya. Terus terang di sini kami belum menuliskannya tentang bagaimana cara mencapainya yang ditanyakan Pak Rusman. Kami akan membuat dengan skenario tadi, satu, usulan masyarakat, kami lihat rekomendasinya nanti usulan-usulan itu, kemudian skenario tentang budget, tentang pembiayaan, yang di mana yang tidak tercapai, budgetnya kecil, kalau bisa ditingkatkan nanti, tapi itu kan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kemudian yang berikutnya adalah strategi tentang pelibatan lembaga non-pemerintah, ya, dengan kemitraan, dengan kerjasama, dengan filantropi, ormas, semuanya itu cara kami. Dan yang terakhir adalah mempertahankan daya dukung. Jadi itu masih skenario bagaimana kami menuliskannya, mencapainya itu caranya gimana, ibaratnya jalan-jalannya yaitu tadi, 4 jalan itu. Tapi memang belum kami tulis. Karena Pak Risman ini tim, ya ini Bapak Ibu sekalian, Pak Risman itu tim mitra kami, beliau mendampingi penyusunan RPJMD teknokratik, sehingga kalau arahnya itu sudah jelas, kami nanti bisa mensinkronkan. Saya kira saya bisa memahami tentang itu. Oke, terima kasih Pak Tri, waktu saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Pak Lutfi sudah memberikan tanggapan yang tadi disampaikan kaitannya dengan Pak Rusman maupun juga dari Pak Basori Alwi dan juga dari Mas Prakas tadi disampaikan, saya kira sudah jelas, juga nanti disampaikan menjadi masukan yang berat dari kami nanti di dalam penulisannya. Ibu Bapak yang kami hormati, kalau dirasakan masih ada yang disampaikan, waktu kami buka kembali untuk termin selanjutnya. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi secara langsung, Pemsosbud, kami persilakan dari teman di Pemsosbud. Oke, terima kasih Pak Kapit, moderator, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama moderator dan juga Pak Kepala Bapeda. Mencermati tadi disampaikan oleh narasumber bahwa untuk kali ini kita akan disepakati terkait dengan skenario dan juga rekomendasi yang nanti akan disampaikan dalam dokumen ini. Ada beberapa hal terkait dengan itu yang bisa saya sampaikan, bahwa yang pertama kami sepakat dengan tadi alur yang sudah disampaikan oleh Pak Bid. Namun perlu kiranya juga kita mempertimbangkan ketika kita menyusun skenario itu, kita juga harus melihat prediksi, Pak. Jadi prediksi pencapaian indikator nanti yang akan kita analisis itu tadi. Jadi kira-kira proyeksinya seperti apa nanti 5 tahun ke depan itu. Seperti katakanlah misalnya saat ini kemiskinan yang tadi disampaikan tidak tercapai dari targetnya. Nah, ke depan kalau kita masih melihat asumsi yang kemarin misalnya, tentu kita mungkin akan salah jalan. Karena itu sebaiknya kita juga perlu susun kira-kira ke depan seperti apa. Ketika ada COVID seperti ini, tentu kemiskinan saya kira akan jauh atau angkanya akan naik gitu ya tentunya. Nah, oleh karena itu tentu program dan kegiatan yang nanti kita rekomendasikan tentu juga akan berbeda dengan kondisi yang normal saja. Itu salah satu contohnya, sehingga selain tadi disampaikan Pak Lutfi, saya kira perlu kita susun juga untuk proyeksinya, Pak, 5 tahun ke depan seperti apa. Saya kira kaitan Pak Kapit, moderator,
masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Hafid Pemsosbud yang tadi menyampaikan pendapat masukan sarannya. Artian yang disampaikan bahwa dalam skenario maupun juga rekomendasi juga perlu memperhatikan proyeksinya ke depannya kan itu. Apakah dengan trennya saat ini penurunan yang terjadi maupun juga dampak yang terjadi saat ini tentunya akan menjadi berbeda skenario-nya ataupun juga rekomendasinya untuk 5 tahun ke depannya. Kalau kemarin di dalam tahun-tahun terakhir kemarin ada trennya turun, tetapi dengan kondisi saat ini kemungkinan nanti ada penambahan juga untuk kemiskinan tentunya akan menjadi berbeda nanti untuk proyeksi rencana yang akan kita lakukan nanti untuk 5 tahun ke depannya. Tanggapannya singkat dari Pak Lutfi, silakan. Oke, terima kasih Bapak atas catatannya tentang proyeksi ya, tentang proyeksi dari indikator-indikator itu. Kami pernah berdiskusi terkait dengan itu ya. Tampaknya kesimpulan kami gini, kesimpulan kami agak kesulitan untuk melakukan proyeksi yang sifatnya kuantitatif ya. Misalnya kemiskinan angkanya sekian tahun ini, berikutnya angkanya sekian, terus ke depannya 5 tahun lah paling tidak, paling dekat dari 5 tahun itu berapa. Kita agak sulit dan belum berani untuk melakukan prediksi dikarenakan yang pertama itu terutama alasannya adalah masalah data. Jadi datanya itu yang sangat terbatas, jadi kita yang dalam analisis data itu cuma hanya menggunakan 2 sekuen data 2018, 2019. Artinya kita dari cuma 2 waktu itu kita hanya bisa mengatakan indikatornya itu cenderung turun apa cenderung naik. Memang bisa kecenderungan turunnya itu berapa persen misalnya, berapa persen itu bisa, sebenarnya bisa. Tetapi tim kami, kayaknya kami nggak berani untuk persenannya yang cuma 1 tahun itu kita gunakan untuk memproyeksikan misalnya tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Itu tampaknya kesimpulan kami seperti itu kemarin yang sehingga yang kami analisa hanya ketercapaian dan mungkin yang bisa kita lihat adalah selama 2 kurun waktu itu apakah indikator itu naik, apa indikator itu cenderung turun. Ada indikator yang naik itu bagus, ada indikator yang turun itu bagus. Nah itu bisa kami lihat ya. Tapi gini Pak, yang tadi sudah kita sampaikan, kemungkinan yang model-model prediksi ini akan kami coba kaitkan dengan COVID-19. Karena instrumen yang mengacaukan semua prediksi ini kan COVID-19. Kami sudah bersepakat di tim tetap ada bahasan tentang COVID-19, bagaimana dia pengaruhnya terhadap beberapa indikator-indikator. Tapi kami akan lakukan yang sifatnya kualitatif, bukan sifatnya angka-angka. Yang sifatnya kami terus terang nggak berani dengan rentang waktu yang data yang kami miliki, sehingga prediksi yang Bapak maksud tadi, kemungkinan akan kami coba prediksikan terkait dengan dampak COVID ini, karena menurut banyak ahli yang saya ikuti diskusi-diskusi itu, setidaknya itu separuh waktu dari RPJM 5 tahun ini, kalau kondisi policy-nya itu masih seperti ini, ya tidak ada keberanian untuk betul-betul menutup dan diserahkan pada masyarakat seperti ini, itu skenario-nya kan RPJM yang kita 5 tahun 2021 sampai 2024 itu paling tidak separuh waktunya itu masih ada, ya masih dipengaruhi oleh pasca dari COVID ini. Sehingga kami mungkin nanti akan memasukkan prediksi kemungkinan perubahan indikator itu, nilai-nilainya apakah naik apa turun itu atau terpengaruh, itu sementara di tim kami diskusinya adalah mungkin nanti mengkaitkannya dengan COVID. Ya. Yang jelas kami tidak bisa memberikan ekspektasi termasuk teman-teman di Bapeda, misalnya tahun ini 2018, 2019 ada datanya, kita proyeksikan perubahannya berapa, terus kita membuat angka di kolom seperti kalau kita membuat RPJM yang berupa target itu, misalnya nanti 2022, 2023, 2024 itu berapa, kami nggak bisa. Ya, itu kita garisi dulu. Itu biar nanti teman-teman yang ada yang nyusun RPJM saja yang membuat itu ya, yang membuat prediksi tahunan, target tahunan sampai dengan
2014 itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman Pak Lutfi sudah tadi menyampaikan tanggapannya untuk yang tadi yang disampaikan oleh Pak Kapten tersebut. Jadi memang untuk yang prediksi atau proyeksi terkait dengan TPB agak kesulitan tadi disampaikan. Memang khususnya yang TPB untuk data memang kita belum ada data seriesnya baru sekitar 2 tahunan ini. Yang untuk yang SDGs-nya kan gitu, konsen juga pelaksanaan kegiatan ini baru sekitar 2 tahun ini sehingga belum bisa memberikan proyeksinya. Tetapi terkait dengan kemungkinannya nanti akan menjadi masukan nanti untuk tim di KLHS juga nanti untuk rekomendasi ataupun juga skenario yang akan kita lakukan nanti ke depannya. Ibu Bapak yang kami hormati, kalau sekiranya tidak ada lagi yang ingin menyampaikan secara langsung pada forum ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kami pada Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi pada kesempatan siang hari ini. Masukan dari Bapak semuanya akan sangat kami perlukan dalam penyusunan KLHS ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan nanti untuk masukannya disampaikan kepada kami. Kalaupun tidak secara langsung disampaikan, nanti bisa disampaikan melalui online, yang melalui Google Form yang sudah kita sediakan, dan nanti buat tinggal mengisikan form yang sudah tertera di sini, yang sudah di layar Ibu Bapak semuanya, nanti bisa disampaikan melalui secara online-nya. Tentunya masukan ini menjadi sangat berarti, oleh karena itu kami mengharapkan partisipasi seluruhnya saja dari Ibu Bapak semuanya peserta uji publik kedua KLHS ini untuk memberikan masukan kepada kami. Kita pada siang hari ini uji publik yang kedua ini dirasakan cukup karena tidak ada lagi yang disampaikan kepada kami. Kiranya dapat kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Dan sebelum kami tutup, tentunya kami atas nama tim dan juga teman-teman juga yang bertugas di KLHS ini pertama menyampaikan terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak semuanya pada kesempatan kali ini dalam rangka uji publik yang kedua KLHS dengan situasi yang berbeda kan gitu, sehingga kita melakukannya secara online. Kemudian yang keduanya juga kami sampaikan permohonan maaf kiranya dalam kami memfasilitasi kegiatan ini banyak hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Terlepas dari tidak sengajaan kami, itu sebagai bagian kekurangan kami semata. Dan marilah pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, matur nuwun atas partisipasinya sekali lagi, dan kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.